Halo sahabat otomotif Kompas.com, kembali lagi di Otopod. Jadi hari ini kita kedatangan salah seorang yang korban kecelakaan, bisa dibilang korban kecelakaan ya Mas ya, akibat puntung rokok. Dan dia ini mengajukan peninjauan ulang ya material ke MK terkait undang-undang. Halo Mas Halo. Rehan, silakan diperkenalkan dulu. Halo, perkenalkan, nama aku Muhammad Renal Farizik, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sekarang semester 4. Sekarang semester 4, Iya. Oke. Ini jadi awal kejadiannya tuh gimana Mas? Kan ini kan beneran pengalaman pribadi ya? Iya. Boleh ceritain dong? Pertama kejadian itu dimulai pada tanggal 23 April 2025, ketika bertepatan dengan bulan Ramadan waktu itu. Nah, itu kejadiannya ketika saya lagi berkendara di Jalan Naik motor Pantura, ya? naik motor waktu itu. Naik motor di sana, di Jalan Pantura itu. Habis pulang dari Semarang. Oke. Pada siang hari, rentang waktu jam 12 sampai jam 1-an lah rentang waktunya. Nah, habis pulang dari Semarang, itu di tengah perjalanan udah sampai di Kendal, udah sampai di memasuki Kendal, itu ada seorang pengendara mobil pribadi. Ya. Nah, pengendara mobil pribadi yang merokok di jalan, otomatis kan dia nggak puasa. Dia kan dia nggak puasa, nggak tahu gitu. Terus? Terus 1-2 kali dia itu membuang abu rokok ke luar tanpa ngelihat ada orang atau enggak gitu. Langsung seenaknya aja seenak gitu gitu, ya. santai gitu. Nah, baju yang ketiga kemungkinan rokoknya udah habis, tinggal puntungnya aja, dah dibuang. Itu masih ada api dan Belum dimatiin posisinya? belum dimatiin, posisinya dimatiin. Nah, saya di belakang 1-2 itu kan udah saya klakson waktu itu. Oke. Ada orang nih gitu. Nah, pada kejadian ketiga dia tuh kayaknya nggak dengar, langsung buang puntungnya yang masih ada api-apinya itu dibuang berterbangan kan. Nah, kena angin. Nah, di belakang tuh ada saya. Itu kena tangan, kena pelipis mata yang ini di dekat mata. Oh, posisi belum mati apinya? Belum mati. Dilempar? Dilempar. Kena mata kamu tuh? Wow. Sama tangan. Yang kaget tuh di tangan. Yang perih di tangan? Iya, yang perih di tangan. Soalnya banyak yang kena di tangan. Terus akhirnya gimana? Setelah kejadian itu, otomatis kan saya ngerem buat shock gitu, gara-gara kaget lah, kena api. Nah, terus kan dari belakang tuh ada mobil. Wah, Mobil. serem juga. Terus kamu melambat nih, ada mobil di belakang. Betul, lambat. Mobilnya nggak tahu juga kan kamu lagi kena kayak gitu kan? Itu mobilnya bukan mobil kecil, mobil cold diesel, truk lah gitu. Nah, akhirnya ditabrak dari belakang, dihantam. Kenceng tuh? Lumayan, kalau sampai saya keguling-guling di aspal. Jatuh? Sampai jatuh? Sampai jatuh. Wah. Nah, posisi udah jatuh, itu kan saya guguling. Motor masuk ke bawah truk, bawah mobilnya itu. Bawah truk yang nabrak itu? Yang dari belakang. Yang nabrak dari belakang. Masuk ke kolong truknya? Iya, motornya masuk ke kolong truk, tapi untung motornya nggak parah. Motornya nggak parah? Nggak parah. Nah, kamunya? Untungnya saya juga nggak terlalu parah, tapi kalau sampai benar-benar fatal itu bisa menimbulkan kematian. Soalnya hampir juga ke lindas truk. Wah. Otomatis kan kalau ke lindas truk ya udah innalillahi. Iya sih, berarti parah juga ya, Parah. gara-gara sepuntung rokok aja, seenaknya dia buang sampah, kondisi masih nyala, terus kena orang lain kan. Itu masih posisinya kamu gitu ya. Kalau misalkan anak kecil gimana, ya betul. kan? Jadi mungkin apa yang membuat kamu pengen gitu ngajuin ini ke MK? Padahal kan kalau dari luka-luka pun sebenarnya ringan. Sebenarnya apa yang buat kamu pengen banget, kayaknya harus banget nih gue ngajuin ke MK? Nah, setelah kejadian itu kan otomatis kan meninggalkan kayak sebuah trauma. Kalau bilang trauma nggak terlalu trauma juga sih. Masih, ya serem juga sih kalau kayak gitu berkali-kali. Tapi kalau orang dengar kayaknya serem katanya. Iya serem lah. Nah, kan habis itu dibantu sama warga. Oh, warga yang bantu ya. Dan paling gong itu orang yang nabrak tuh kabur. Ibaratkan tabrak lari lah. Jatuhnya tabrak lari. Kan kamu kan di bawah truknya dia nih. Gaburnya di mana dia? Setelah motor itu dibantuin sama pengendara lain.
diangkat, dipinggirin, dianya kabur Dia langsung. kabur. Kata pengendara, mau dikejar nggak katanya. Udah kan saya lagi luka-luka, udah pasrah aja nggak usah gitu. Kalau si yang buang puntung rokoknya gimana? Nah, juga kabur, nggak ada tahu antara dia nggak tahu saya kecelakaan gara-gara dia atau dia maksa buat juga kabur. Karena posisinya kamu di belakangnya Iya, dia di belakang ya. dia. Walaupun udah diklakson pertama 2 kali, tetap dia kabur tetap aja itu. Itulah orang bebal gitu. Nah, kalau sekarang lagi prosesnya tuh apa sih? Kalau sekarang itu lagi penyusunan perbaikan untuk selanjutnya. Kan kemarin baru sidang tanggal 20 Januari kemarin di Gedung Mahkamah Konstitusinya langsung. Habis sidang, hakim memberikan saran dan pendapat apa saja yang akan diperbaiki untuk sidang selanjutnya. Mungkin nanti setelah sampai di Jogja, saya bakal menghadap dekan sama wakil dekan kemahasiswaan, Prof. Iwan sama Pak Yordan untuk membantu lah nanti penyusunan naskah selanjutnya. Soalnya kan yang pertama itu saya pure bikin sendiri. Nah, baru setelah selesai saya konsultasi. Setelah perkaranya diregister baru konsultasi. Tapi sebenarnya kayak gitu tuh butuh bukti yang kuat gitu nggak sih? Atau sebenarnya nggak perlu banget? Kalau di dalam kehakiman tuh kan untuk memutuskan suatu perkara kan harus adanya bukti. Nah, di dalam tindak pidana juga harus ada bukti. Nah, di hakim konstitusi juga harus kita melampirkan bukti. Nah, masalahnya kemarin tuh di sidang pertama saya nggak ngelampirin bukti karena masih menyusun bukti. Jadi itu salah satu masukan hakim buat melampirkan bukti di sidang selanjutnya, di sidang perbaikan permohonan. Dan bukti yang akan kamu bawa nanti di next persidangan tuh apa aja? Pertama itu yang harus ada itu undang-undang dasar. Nah, kan kita sebagai warga negara mengajukan gugatannya itu pasti ada yang bertentangan dengan Undang-Undang 45. Nah, habis itu Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. LLJ itu? LLJ, Lalu Lintas Angkutan Jalan. Oke. Yang kamu pengen uji ini kan sebenarnya yang nomor pasal 106 ya? Pasal 1. Sama 238. Pasal yang 238 bukan saya itu. Kamu cuman yang 106 yang meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi buat mempertegas norma yang itu kan di pasal 1 tuh norma berbunyi setiap pengendara harus fokus untuk konsentrasi. Biar nggak terjadi kecelakaan atau kejadian yang diinginkan. Nah, itu kan menimbulkan ambigu atau multitafsir jadinya. Nah, meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertegas lah norma tersebut. Berarti kamu pengennya tuh yang harus ada impact-nya juga nih ke korban nih kalau misalkan terjadi apa-apa ya. Karena selama ini masih ambigu aja tuh isi pasal tersebut di 106 itu ya. Betul. Oke. Nah, terus kemarin setelah hasil sidang pertama, hakimnya tuh kira-kira lebih ngarah ke mana nih dia tuh? Lebih ngarahin kamu buat apakah harus lanjut lagi atau gimana? Sebenarnya pilihannya dikasih 3 pilihan. Nah, untuk tiga pilihan. Dia ngomong di saat itu juga. Nah, hakim ketua langsung ngomong, yaitu Yang Mulia Profesor Saldi Isra langsung ngomong waktu itu ada 3 pilihan nih. Nah, itu terserah kita mau menentukan. Pertama dikasih pilihan mau lanjut tapi dengan tetap berkas yang sama tanpa perbaikan. Tanpa perbaikan itu berarti yang kemarin dilanjutkan lagi nggak ada perbaikan. Berarti itu malah agak menurunkan peluang kamu ya. Nah, terus yang kedua itu dikasih pilihan lagi atau menarik permohonan. Oh, nggak jadi. Nggak jadi ditarik gitu. Nah, terus yang ketiga, kalau ketiga itu memperbaiki dan mengikuti seluruh kegiatan, seluruh itu lagi, memperbaiki permohonan yang kemarin. Oke. Yang lagi kamu susun ini nih sekarang nih sama dekan-dekan kamu nantinya. Sama dek sama wadek gitu. Tapi mereka tuh awal kamu pengen ngajuin ke MK, sebenarnya kamu bilang dulu nggak nih sama dekan-dekan kamu, gimana ya mendingan saya ajuin ini atau kayaknya peluangnya kecil, atau malah mereka tuh dukung banget? Pertama saya nggak konsultasi dulu. Langsung aja gitu? Langsung setelah diregister, setelah ada nomor perkara sudah keluar, baru saya konsultasi sama Profesor Iwan Satriawan, itu dekan sama
Bapak Yordan itu selaku wakil dekan kemahasiswaan. Setelah sidang pertama itu? Sebelum panggilan sidang. Oh, sebelum panggilan Tapi sidang. untuk berkasnya udah diregister sama Mahkamah Konstitusi. Kaget dong mereka tiba-tiba, kok nggak bilang gitu? Nggak kaget mereka? Nggak juga sih. Malah ngedukung kamu? Justru dari kampus, terutama dari bapak-bapak tadi itu sangat mensupport. Oh, senang ya, malah mahasiswa hukumnya Iya. malah melakukan hal yang seharusnya gitu. Berbeda dari mahasiswa yang lain gitu katanya. Oke, sampai sejauh ini harapan kamu tuh apa aja sih terkait undang-undang hukum Indonesia ke depannya? Atau terkait masalah perokok ini? Kalau harapan untuk undang-undang yang saya ajukan tuh berharap nanti bakal diproses dengan kalau harapan kita kan pasti semoga diterima gitu kan permohonannya. Kalau lihat dari beberapa kejadian akhir-akhir ini atau mungkin berseliweran di medsos itu kan banyak perokok yang ditegur itu dia marah. Benar. Benar. Karena emang biasanya yang melakukan tuh agak ngotot ya. Ya. Apalagi yang dia ngerokok tapi bawa anak juga. Itu paling parah. Oh iya. Makanya nggak ngerti juga sebenarnya konsepnya mereka kayak gimana sih. Tapi sebenarnya kamu ini nggak ngerokok atau kamu nggak ngerokok? Untuk saya sendiri nggak ngerokok. Kalau kamu nggak ngerokok, Nggak. makanya kamu juga ikut sebel ya. Iya. Emosionalnya tuh Iya. jadi keganggu gara-gara ini gue nggak ngapa-ngapain kena juga nih, ya kan kayak gitu. Padahal kayak misalkan hal-hal simple asapnya aja tuh udah ngebahayain orang-orang kan. Betul. Ini posisinya kamu lagi berkendara. Tuh. Padahal pakai helm tuh. Pakai helm. Oh. Nah, itu jadi celah buat orang ngehujat. Kenapa? Katanya fungsi helm buat apa? Kalau Ada yang kacanya nanya nggak kamu itu. kayak gitu. Dijat sih tuh di medsos aku baca Fungsi komen-komenan. helm buat apa? Ya, kalau nggak pakai kacanya gitu kan. Ya kan semua yang penting kan pakai helm, urusan kaca atau enggaknya kan terserah. Yang penting kan ini yang kita permasalahan itu yang orang ngerokok, bukan masalahkan helm. Yang komen mostly kayak gitu. Emang kamu up itu ke sosial media dengan alasan-alasan kamu itu, kamu lagi ngapain, terus tiba-tiba depan kamu ada yang kayak gitu, buang rokok sembarangan, udah jelas tuh padahal. Mungkin masyarakat kita tuh kurang literasi. Ya mungkin sih. mungkin. Di dalam permohonan itu sudah jelas yang saya tuliskan. Kalau misalnya itu bukan hanya kena mata, tapi kena ke tangan juga. Otomatis kan itu kan bukan salah saya. Iya betul. Agak lucu ya komentar-komentarnya ya, malah digituin. Terus aku pengen nanya juga sebenarnya dampak kecelakaannya itu sampai ngeganggu aktivitas kamu nggak sih? Sekarang lagi kuliah kan? Agak lama nggak tuh recovery-nya? Waktu itu kan lagi bertepatan dengan liburan. Untung liburan. Tapi saya ada nggak masuk seminggu lah waktu kuliah waktu itu, karena masih recovery kan. Itu kan yang agak parah tuh luka-luka terbukanya, yang perih. Apalagi kan habis seminggu setelah kecelakaan tuh lukanya kering, itu perih jadinya. Oh, malah kayak nggak bisa ngelakuin aktivitas sehari-hari ya. Padahal lagi liburan. Iya. Lagi liburan jadi tidak bisa menikmati liburannya. Mau lebaran juga kan? Oh iya ya, lagi puasa waktu itu ya. Lebaran juga nggak bisa nikmatin baju lebaran. Wah, kok malah jadi nggak bisa nikmatin baju lebaran? Kan kecelakaan kaki, luka-luka. Oh. Nggak bisa. Terus harapannya buat para pelaku nih, untuk dari segi hukum, sama dari segi mereka ya manusiawi aja lah. Kita semua di sini kan hidup beriringan, semuanya ada di dunia ini gitu loh. Pengennya kamu kayak gimana harapannya ke mereka? Ke orang-orang yang masih mengerokok di jalan? Mungkin tuh harus logikanya dipakai. Wis, logikanya dipakai. Logikanya dipakai. Biar dia mikir bukan dia doang yang bukan satu orang doang berdampak. Benar. Bisa jadi kan kayak yang lain. Bisa jadi ya mungkin sekarang dia nggak ngalamin. Siapa tahu suatu saat keluarga atau dia sendiri yang
ngalamin, itu kan nanti kan responnya gimana gitu. Oke. Kayak refleksi lah gitu. Kalau dia ngelakuin gitu, dampak buruk orang lain nanti kalau gimana kalau dibalik, kalau orang lain gituin dia. Tapi kalau kamu nih di posisi orang itu, kamu yang jadi perokoknya, terus tiba-tiba buang puntung rokok di jalan, orang lain kena imbasnya gara-gara kamu, apa yang kamu lakukan? Belum kepikiran sih, soalnya saya bukan perokok. Bukan perokok ya? Gak kepikiran buat sampai saya ke situ. Oke. Berarti habis ini kamu lanjutin ngumpulin bukti-bukti, baru persidangan kedua. Dan kalau boleh tahu persidangan kedua itu isinya apa aja ya? Nanti. Persidangan kedua biasanya itu ya hampir sama dengan persidangan satu, tapi bedanya sidang kedua itu pengesahan alat bukti. Alat bukti yang udah di materai atau di nasegel sama pejabat atau pos gitu. Nanti kita kirim ke Mahkamah Konstitusi. Habis itu pada sidang kedua itu diserahkan, disahkan, sama perbaikan juga nanti poin-poin mana aja yang diperbaiki sesuai dengan saran dari hakim. Oke. Nah, kalau boleh tahu yang dia minta diperbaiki itu di bagian mana aja sih? Secara keseluruhan itu hampir 70% diminta untuk perbaiki. 70%? Apa aja tuh? Mulai dari kedudukan pemohon dan petitum putusan, meminta hakim untuk memutusnya gimana gitu. Jadi kurang, kata hakim untuk tapi sebagai mahasiswa oke lah katanya punya niat untuk ngajuin itu. Tapi kalau mau dilanjutkan, diperbaiki, misal kayak melihat putusan mahkamah yang terdahulu, itu dijelasin juga waktu itu ada putusan nomor 23 tahun 2018. Itu sama juga ngajuin pasalnya, tapi dengan maksud yang berbeda. Kalau itu tentang yang ngajuin kalau nggak salah waktu itu satu merek mobil lah. Nah, tapi kalau misalkan tadi kamu bilang banyak yang ngehujat kamu, banyak juga nggak yang ngedukung kamu? Selain dekan-dekan kamu ya? Tentu banyak yang ngedukung. Pertama dari teman-teman, teman-teman di lingkungan kampus, bahkan yang nggak kenal pun juga ikut ngedukung. Oh iya. Terus dari keluarga, sama dari media sosial tuh banyak yang ngedukung, Mbak. Banyak ya di media sosial juga ya, selain haters. Haters. Tapi mostly banyakan pro atau kontra? Kalau dari sosmed? Kalau aku lihat banyakan yang pro. Banyakan yang pro? Oh berarti masih waras sebagian besar ya? Ya. Bahkan ada yang perokok, katanya dia setuju, walaupun dia ngerokok, tapi dia setuju gitu katanya. Berarti dia nggak pernah ngerokok di jalanan. Karena emang asapnya ganggu banget sebenarnya. Asap ganggu, debunya ganggu. Maksudnya itunya. Abunya ganggu, terus kalau celakain orang juga ganggu banget itu mah. Dan terakhir nih mungkin, harapan untuk hukum Indonesia apa? Harapannya tentu semoga hukum ini, kan hukum itu harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau hukum di Indonesia kan kalau kita menilai itu banyak orang yang itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, itu tuh harus ini sebagai refleksi lah buat para pemegang kekuasaan, mulai dari yang di Senayan ataupun yang pejabat-pejabat gitu. Kalau membuat suatu undang-undang harus mengikut sertakan masyarakat atau rakyat. Jangan ujuk-ujuk kemudian langsung ngesain undang-undang tanpa harus melibatkan rakyat, kan karena dalam perumusan undang-undang itu harus melibatkan rakyat. Kalau tidak sampai melibatkan rakyat itu dapat dikatakan cacat secara formil. Tapi aku baru kepikiran nih, boleh nggak sih kamu kayak bikin voting gitu dilemparnya ke masyarakat, setuju atau enggak kamu ngajuin ini? Kemarin aku sempat, bisa nggak itu jadi bukti? Kemarin aku sempat bikin kuesioner sebelum sidang. Nah itu yang mau aku tambahin nanti di sidang kedua. Kuesioner itu yang kemarin isinya itu dia sebagai pengguna motor, pejalan kaki atau pengguna mobil. Nah itu rentang usianya dari 17 sampai 17 ke bawah atau berapa gitu. Nah itu tuh yang ngisi kemarin hampir lebih 200 orang. Aku sebar, itu rata-rata dosen, guru, mahasiswa, siswa, bahkan lawyer atau advokat juga ikut ngisi. Oke.
Banyak juga berarti ya? Banyak. Tapi bisa nggak jadi bukti itu? Kalau bisa enggaknya itu kan tergantung hakim, tapi Oke. aku bakal mencoba. Bakal diajuin Bakal dulu. dia juga mencantumkan itu. Itu kan ibarat ini adalah kayak perspektif masyarakat tuh gini. Iya. Kan kita harus bisa mempengaruhi hakim juga untuk mempertimbangkan putusan kita nantinya. Iya, benar-benar. Oke, semoga kamu bisa nyusun bukti-buktinya semuanya dan gak ada yang kelewatan. Kan dibantu sama rekan-rekannya juga, sama dekan-dekannya yang baik sama kamu, dan semoga sukses. Amin. Semoga berhasil ya. Amin. 3 kali persidangan. Iya, 3 kali. 3 Yang kali persidangan. sidang kedua, kalau misalnya ada tuh sidang nanti itu, kalau ada itu sidang mendengarkan pendapat dari pemerintah. Oh gitu. Ada juga itu. Itu yang kedua. Kalau ada itu berarti sidangnya 4 kali. Oh, oke. Oh. Kan misalnya kalau udah jelas nih, itu sidangnya cuma sekali. Kalau masih ada penjelasan dari pemerintah atau DPR, ya itu di mahkamah juga ada persidangannya. Mendengarkan penjelasan dari pihak pemerintah sama DPR. Oke. Ibaratkan dalam artian pemerintah itu presiden. Kalau saran aku sih, kamu selalu apapun situasinya itu di sosial media. Iya. Biar mungkin yang lain yang kayak kita nih yang sebenarnya punya pendapat serupa kayak kamu, cuman nggak bisa ngutarainnya, bisa ngedukung kamu lewat situ. Betul. Gitu. Oke, thank you Rehan udah mau Sama-sama. berbagi sama aku dan sahabat otomotif kompas.com. Semoga sukses terus kamu dan juga peninjauannya ini berhasil ya. Oke. Thank you banget Rehan. Sama-sama. Thank you. Oke, sahabat otomotif kompas.com, terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Jangan lupa komen juga kalian pengen kita bikin podcast apa lagi. Thank you for watching. Bye-bye.